Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam diskusi-diskusi parenting kita. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang sudah alami, melekat kepada anak-anak kita sejak dilahirkan ke dunia. Ada sebuah hadis yang menyebutkan kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini sering dimaknakan dengan suci. Ya betul juga. Nah, tapi fitrah ini juga bisa bermakna sesuai dengan kehendak keilahian. Artinya apa? Fitrah itu dilahirkan sesuai dengan fitrah, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah dalam agama kita, maka setiap kelahiran itu sebetulnya setiap anak sudah dalam keadaan muslim, sudah dalam keadaan menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ayahnya lah yang menjadikan seorang anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Menjadi seperti apa, itu adalah akibat pendidikan dari orang tuanya atau ayah-ayahnya. Nah, agar anak-anak kita itu tetap sesuai dengan fitrahnya, maka kita harus memahami beberapa hal yang terkait dengan fitrah itu sendiri. Yang pertama adalah fitrah anak untuk beriman. Ini harus kita pahami di sini. Kalau kita bisa membangkitkan fitrah beriman seorang anak, maka dia akan membawa keimanan itu dan membangun keimanan itu dengan sendirinya, daripada kalau kita mau memaksakan menjejali keimanan kepada anak-anak. Kalau bahasa lainnya itu sesuatu yang dipaksakan dari luar ke dalam. Ya, jadi sesuatu yang dipaksakan dari luar ke dalam itu tidak akan awet bekasnya. Tapi kalau sesuatu yang berasal dari luar, dari dalam keluar, itu akan awet dan akan tahan lama dalam diri seseorang gitu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan paksaan dari luar, itu nanti begitu paksaannya itu tidak ada, dia akan tinggalkan. Tapi kalau seseorang melakukan sesuatu berasal dari dalam, itu nanti akan langgeng, akan berlangsung lama dan seterusnya. Itu yang inside out daripada outside in gitu ya, daripada outside in. Nah, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, ketika kita bicara soal tadi fitrah iman dari seorang manusia, maka fitrah iman manusia ini kalau dia keluar dari dirinya dan kemudian dia menjadi iman itu menjadi bagian dari dalam dirinya dan keluar, itu akan luar biasa dan akan bertahan lama keimanan yang dia miliki. Tapi kalau keimanan ini dipaksakan, dijejal lagi dari luar, didoktrin gitu ya, seperti itu ya. Nah, doktrin ini sebenarnya juga harus kita lihat bagaimana kita mendoktrin yang bisa menjadi inside out daripada mendoktrin yang outside in. Nah, ini itu harus kita coba lakukan. Nah, sesuai dengan fitrah ini artinya si anak kemudian menyadari keimanannya, kemudian dia berhasil untuk menemukan bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fitrah yang lain dari seorang anak adalah fitrah untuk belajar. Jadi semua manusia itu memiliki fitrah untuk belajar, yang masing-masing orang punya cara belajar sendiri-sendiri. Nah, ketika dia sudah menemukan cara belajar yang paling cocok untuk dia, maka nanti dia akan menjadi pembelajar, manusia pembelajar. Dia akan menjadi manusia pembelajar. Sesungguhnya manusia itu fitrahnya adalah ingin belajar, ingin tahu. Nah, tapi kemudian
lingkungannya lah yang menjadikan rasa ingin tahu ini hilang. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Waktu anak-anak masih kecil, dan sebetulnya sampai dewasa mereka juga sama seperti itu gitu ya. Itu rasa ingin tahunya luar biasa besar. Dia akan bertanya semua hal. Karena apa? Karena semua hal mereka tidak tahu. Oleh karena itu maka fitrah anak adalah belajar dan belajar. Itu fitrah awalnya. Sehingga dia bertanya. Sehingga pertanyaannya seringkali membuat jengkel orang tua. Nah, orang tua yang tidak tahu itu akan menganggap bahwa si anak ini cerewet, rewel, bikin sebel. Orang tua lagi capek-capek habis pulang kerja ditanyain ini itu dan sebagainya. Orang tua ibu lagi masak, bunda lagi masak di dapur, direwelin dengan pertanyaan macam-macam. Padahal itu adalah fitrah anak untuk belajar. Nah, seringkali banyak orang tua yang mematikan fitrah belajar ini. Dengan apa? Dengan membentak anak ketika anak bertanya. Anak bertanya ini, bertanya itu, kemudian orang tua yang menjawab, wah kamu nih, bapak lagi capek, bunda lagi masak, lagi repot, gak usah tanya-tanya dulu. Itu seperti itu. Maka fitrah anak untuk belajar jadi mati. Padahal begitu dia masuk sekolah, kita paksa-paksa dia untuk belajar. Kita paksa-paksa dia untuk duduk, membaca ini, membaca itu, les ini, les itu. Padahal dulu ketika dia ingin tahu dan rasa ingin tahunya besar, itu dimatikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, jangan sampai fitrah belajar anak ini dimatikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita itu dengan baik dan benar. Bila kita tidak tahu jawabannya, kita bisa bilang sama dia, mohon maaf ya nak, mohon maaf ya dek, bunda nggak tahu jawabannya. Yuk kita cari sama-sama yuk jawabannya. Itu begitu. Kalau kita kebetulan punya buku di rumah yang sesuai dengan isi jawaban si anak, kita bisa sama-sama, yuk sama-sama yuk cari jawabannya di buku ini. Kita bisa bilang begitu. Kalau kita kemudian punyanya akses internet, ya sama, kita juga sama bilang, yuk kita coba tanya yuk di internet yuk, seperti apa sih jawaban pertanyaan kamu itu. Itu adalah cara yang paling baik untuk menjaga fitrah anak, fitrah belajar. Nah, Indonesia termasuk di antara negara-negara yang fitrah belajarnya ini terendah di dunia. Fitrah belajar itu ditunjukkan dengan nilai kreativitas. Jadi nilai kreativitas adalah salah satu proses di mana belajar itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, menemukan sesuatu hal yang baru, dan menemukan sesuatu hal yang mengasihkan. Itu adalah kreativitas. Dan kreativitas itu dilihat dari kemampuan seseorang membuat pertanyaan. Nah, ada sebuah survei kreativitas di negara-negara Asia. Ternyata Indonesia itu termasuk di antara negara yang terbelakang dari sisi kreativitas, terendah nilainya. Apa? Karena kita tidak mampu membuat pertanyaan. Saya pernah diskusi dengan salah seorang dosen dari UGM. Dia bilang, salah satu hal yang paling berat buat saya adalah ketika saya harus membuat soal ujian. Jadi ternyata membuat soal itu bukan hal yang sepele. Karena apa? Membuat soal itu membutuhkan kreativitas. Kita bisa membayangkan problema apa yang sedang dihadapi dan kemudian kita membuat pertanyaannya. Yang jawabannya adalah ini. Itu membutuhkan kreativitas. Nah, kita sementara di negara kita ini rata-rata kalau orang itu bertanya dianggap bodoh. Nah, jadi kalau misalkan ada di kelas gitu, ada pertanyaan gitu ya. Udah ada yang bertanya, Pak Guru saya mau nanya ini gitu. Begitu. Kalau pertanyaannya itu dalam tanda petik konyol gitu ya, dianggap atau dinilai konyol, itu diketawain sama teman-teman yang lain. Wow, kayak gitu kok ditanyain. Ya, kira-kira begitu. Atau mungkin gurunya
Itu juga meledek orang pertanyaan sederhana itu ya. Walah pertanyaan kayak gini kok ditanyain. Nah, ketika hal ini terjadi berlangsung terus-menerus, di mana sejak kecil mau tanya aja dimarahin sama orang tuanya gitu ya. Ditambah ketika kemudian sudah dewasa di kelas di perguruan tinggi bertanya itu kemudian ditertawakan gitu ya. Maka dia menjadi trauma dengan bertanya, mendingan gak usah tanya deh. Nah akhirnya ketika ada sebuah acara-acara berkait dengan ada pertanyaan atau tidak, biasanya kita kemudian ragu-ragu untuk bertanya. Kita ragu-ragu untuk bertanya. Misalkan ketika ada apakah ada pertanyaan gitu, dalam hati kecil kita tuh muncul, tanya enggak ya? Gitu. Kalau misalkan saya tanya ini, jangan-jangan diketawain sama orang gitu ya. Kalau saya tanya ini, jangan-jangan pertanyaannya apa? Jadi ada berbagai macam yang terjadi di benak kita. Oleh karena itu seringkali dalam seminar-seminar itu yang bertanya dari 100 peserta yang datang paling yang bertanya 5 orang. Sementara mungkin di tempat lain ketika ada 100 orang peserta yang bertanya 70 orang atau 80 orang. Nah, ini yang berbeda di situ ya. Nah, disinilah maka salah satu cara kita untuk menjaga fitrah anak agar tetap belajar adalah membiarkan mereka untuk bertanya apa saja. Dan kita yang kemudian mencoba mencari jawabannya dengan baik dan benar. Baik dan benar di sini adalah jawaban yang sesuai dengan usia si anak. Jangan sampai kita menceritakan atau menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan usia anak-anak kita. Itu fitrah yang kedua, fitrah keimanan dan kemudian fitrah belajar. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, fitrah yang juga penting untuk kita jaga dari anak-anak kita adalah fitrah tentang seksualitas. Fitrah seksualitas ini penting untuk kita jaga, jangan sampai dia menyimpang dari seksualitas yang fitrahnya. Jadi kalau memang misalkan dia anak laki-laki, ya maka dia harus menjalankan fungsi-fungsi seksual anak laki-laki, fungsi-fungsi kelaki-lakiannya. Kalau dia anak perempuan, ya dia juga harus menjalankan fungsi-fungsi keperempuanan. Jangan sampai kita kemudian tidak peduli dengan fitrah seksualitas ini sehingga kemudian si anak terjebak. Si anak itu terjebak dengan seksualitas yang salah, fungsi seksualitas yang salah. Nah, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, belum lama itu ada penggerbekan pesta seks paragai. Ini merupakan salah satu dari hasil ketidakpedulian orang tua terhadap fungsi seksual anak. Sehingga kemudian si anak merasa fungsi seksual dia ya bebas-bebas begitu aja. Nah, ini harus kita tekankan. Anak laki-laki punya tugas sebagai seorang laki-laki. Anak-anak perempuan punya tugas sebagai seorang perempuan. Fitrahnya seorang perempuan nanti akan hamil dan melahirkan itu sudah harus ditanamkan sejak kecil. Fitrahnya seorang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga harus tanamkan sejak kecil. Fitrahnya laki-laki yang harus sholat jamaah di masjid harus ditanamkan sejak kecil. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, pendidikan tentang seksual yang sesuai dengan fitrah itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sesuai dengan usianya. Jangan sampai si anak kemudian salah dalam mencari dan menemukan fitrah seksualnya. Nah, ini harus kita penting. Kemudian hal yang berikutnya adalah fitrah anak untuk bersosialisasi. Ini juga harus kita dorong. Kadangkala ada anak-anak yang tidak bisa bersosialisasi akibat pendidikan di rumahnya. Jadi anak-anak yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang demikian individual ya. Mungkin kalau kita tinggal di kampung kita tidak akan menemukan hal itu. Tapi kalau kita tinggal di perumahan mewah atau perumahan yang satu sama lain tidak mengenal, itu bisa terjadi. Kita tidak kenal tetangga kita karena kita berangkat pagi pulang malam. Jadi kita tidak tahu tetangga kita sebelah kiri dan sebelah kanan itu siapa, apa namanya, dan sebagainya kita tidak tahu. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini itu juga bisa punya potensi dia tidak sesuai dengan fitrah sosial.
Fitrahnya manusia adalah berkumpul dengan orang lain. Nah, mari kita didik anak-anak kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan saudara-saudaranya, bertemu dengan teman-teman sebayanya di sekitar rumah kita, berkomunikasi, bermain, dan sebagainya kita lakukan bersama-sama. Ada anak-anak yang sekarang sudah lebih suka bermain dengan gadget ya, karena salah pendidikan, sehingga kemudian si anak itu lebih asik dengan gadgetnya daripada dengan teman-temannya. Kalau bertemu dengan teman-temannya pun yang dipegang gadget juga gitu. Nah, ini yang harus kita dorong agar anak-anak kita itu bersosialisasi, karena apa? Itu merupakan bagian dari fitrah yang harus dijaga oleh anak-anak kita. Masih ada beberapa lagi pendidikan tentang fitrah, tapi bisa kita pertajam nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.